Baik, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan hadis kisah 3 orang yang Allah berikan ujian pada mereka, baik dalam ujian anggota badan maupun harta, dari kisah Bani Israel yang telah dibahas oleh beliau rahimahullah, batasan-batasan di dalam menerima berita-berita dari Bani Israel. Setelah itu kita masuk pada faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis di atas. Qala rahimahullah, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, isbatul malaikah. Di dalam hadis ini ada penetapan tentang adanya malaikat. Malaikat itu mawjud, ada. Wal malaikatu hum alamun ghaibiyun. Malaikat-malaikat itu mereka berada di alam gaib bagi manusia. Nah, manusia tidak bisa melihat mereka secara wujudnya kecuali yang Allah izinkan. Ini namanya alam gaib. Seperti jin itu masuk alam gaib. Ya, alam gaib bagi kita. Alam gaib bagi kita. Ya. Kemudian khalaqahumullah azza wa jalla min nurin. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Sama seperti bidadari, Allah ciptakan dari cahaya pula. Wa ja'ala lahum quwwah fi tanfidi amrillah. Allah menjadikan mereka memiliki kekuatan di dalam melaksanakan perintah Allah. Wa ja'ala lahum iradah fi ta'atillah. Allah menjadikan mereka kemampuan, keinginan di dalam ketaatan kepada Allah. Fahum la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Berarti malaikat itu punya sifat apa? Sami'na wa ata'na. Sifat malaikat semuanya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, di antara faidah yang ngambil, annal malaika qad yakunu ala surati bani Adam. Sesungguhnya para malaikat itu terkadang berubah bentuk seperti bentuknya manusia. Fa innal malaka atala liha ulai salas bi surati insan. Karena malaikat yang disebutkan dalam hadis di atas datang kepada 3 orang dengan bentuk manusia. Ini juga hadis yang datang pada kita tentang hadis Jibril. Jibril berbentuk manusia, berpakaian putih, tidak ada bekas safar, datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya. Ini juga ada malaikat Jibril diantaranya. Wa minha, diantara pula, annahum yatakayyafuna bi surati saks al-muayyan. Mereka juga bisa merubah bentuk seperti bentuk seseorang tertentu.
Kama jaa ilal abros, sebagaimana ada malaikat datang kepada seorang yang berpenyakit kulit belang, wal aqra, orang yang tidak memiliki rambut, wal a'ma, malaikat datang pada orang yang buta, fil marrah atsaniyah, pada bentuk yang kedua, bisuratin wahyatin, dengan bentuk dan keadaan orang yang didatangi. Wa minha, diantara pula aidan annahu yajuz al-ikhtibar lil insan, boleh memberikan ujian kepada manusia, ayatiya saks ala hayatin muayyanatin, bahwa seorang itu datang pada keadaan tertentu bentuknya, liyukhtibaru, untuk menguji. Fa inna hadal malak ja'a ala suratil insan al-muhtaj al-musab bil ahah, maka sesungguhnya malaikat ini atau satu malaikat ini datang kepada orang-orang tersebut dengan bentuk manusia yang dibutuhkan padanya. Ini diantara faedahnya. Kemudian kita masuk anal malaka masha al-aqra atau masaha al-aqra wal abros wal a'mah mashatan wahidatan. Di dalam kisah ini pula kita bisa ambil pelajaran bahwa malaikat itu mengusap orang yang tidak memiliki rambut pada bagian kepalanya, mengusap al-abros, orang yang punya kulit dengan kulit-kulit belang diusap, wal a'ma, diusap pada bagian matanya dengan sekali usapan. Fa azalallahu aibahum bihadhil mashah, maka kemudian Allah menghilangkan aib-aib orang-orang tersebut dengan sekali usapan ini. Li'anna Allah idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Nah, ini perkara yang diperhatikan. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu, maka Allah berfirman pada sesuatu tadi, kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, ini termasuk pembahasan tentang sebab dan kudroh. Jadi kalau Allah menjadikan segala sesuatu ini kan dengan sebab, ya. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu dengan apa? Sebab. Orang itu lapar, sebab kenyangnya dengan apa? Makan. Orang itu haus, sebab tidak hausnya karena sebab dengan minum. Orang itu sakit, sebabnya karena berobat. Seorang itu bisa mempunyai anak kalau dia menikah dan seterusnya. Tetapi di sana ada sifat kudroh bagi Allah. Nah, ini yang dikatakan di sini kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab pun bisa menjadikan sesuatu itu ada, wujud. Misal contoh, seorang anak bisa berbicara di waktu bayi, nggak ada sebab. Sebab itu biasanya adalah dengan umur yang berjalan, dengan pendengaran yang didengar dari ucapan-ucapan manusia, kemudian baru seorang anak itu bisa bicara. Tapi ada Nabi Isa alaihissalam berbicara di waktu apa? Buaya, masih kecil. Kisah tentang Juraij, ada anak yang terlahirkan dari seorang ibu yang bisa berbicara di waktu bayinya. Dan ada kisah yang lainnya. Itu namanya apa? Kudrah, kemampuan Allah tanpa sebab. Dan itu harus kita yakini bisa terjadi di alam ini pada diri kita tentang kudrah itu. Atau Nabi Isa alaihissalam terlahir dari seorang ibu tanpa bapak, itu juga kudrah, kemampuan. Padahal namanya orang lahir itu harus ketemu antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini tidak ada laki-lakinya. Nah, itu kemampuan, kudrah namanya. Nah, itu penting untuk dipahami dalam memahami sebab. Ya, ini Allah berkehendak pada sesuatu, Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Walau sa'allahu la'adhaba anhumul ahah. Dan walaupun
seandainya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghilangkan dari mereka aib atau penyakit. Walakin Allah ja'ala hada sababan lil ibtila wal imtihan. Akan tapi Allah menjadikan datangnya malaikat tadi ya mengusap daripada penyakit-penyakit yang ada pada 3 orang tersebut sebagai sebab di dalam memberikan ujian kepada mereka dan cobaan kepada mereka pula. Itu namanya sebab. Qala rahimallah wa minha, di antara faidah hadis yang di atas, annallaha qad yubarik lil insani bil mali hatta yantaja minhu syai'u al-kathiru. Sesungguhnya Allah terkadang memberikan keberkahan kepada seorang itu dengan harta sampai kemudian bisa berkembang darinya itu sesuatu yang banyak. Yaitu maksudnya kalimat mubarak, yubarak atau yubarik, itu maknanya adalah khairun katsir. Maknanya Allah memberikan keberkahan kepada seorang, artinya apa? Allah memberikan kebaikan yang banyak. Maka dari sini berkembanglah sesuatu itu dengan sesuatu yang banyak. Fa inna haula'i an-nafaru, apa inna haula'i an-nafara ats-tsalatsata sara liwahidin wadin minal ibil. Maka sungguhnya 3 orang ini, mereka ini menjadi untuk satu orang, yaitu memiliki satu wadi, satu lembah dari onta. Jadi dari satu onta memiliki onta yang banyak sampai memenuhi sebuah lembah. Ya. Kemudian dikatakan walisani, dan orang yang kedua wadin minal baqar, satu lembah pula dari sapi. Banyak ya. Walisalis, dan yang ketiga wadin minal ghanam, satu wadi, satu lembah dari jumlah hewan kambing. Wahada min barakatillahi azza wa jalla, ini merupakan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berkah itu artinya sesuatu yang banyak ya, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu namanya keberkahan. Jadi kita ini hidupnya itu butuh apa? Butuh keberkahan, baik harta maupun umur kita maupun jiwa kita, itu butuh keberkahan. Makanya penyakit itu bisa jadi karena ada sebab juga, karena kurang berkah dari tubuh atau dari makan yang kita makan. Dan itu bisa kita termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai khauf, ada kekhawatiran apakah kita ini menjalani hal-hal yang halal atau yang haram. Ada kekhawatiran di situ. Boleh seperti ini untuk menjaga diri. Di antaranya apa? Kebaikan yang banyak tadi, keberkahan tadi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad da'al malaku li kulli wahidin minhum bil barakati. Malaikat itu telah memberikan doa untuk setiap orang dari mereka dengan keberkahan. Masya Allah. Yang apa mas? Keberkahan. Baik, minha diantaranya tafawutu bani Adam fi syukri nikmatillah wa naf'i ibadillahi. Bermacam-macamnya Bani Adam itu di dalam hal syukur kepada Allah. Jadi tingkatan syukurnya itu bermacam-macam. Manusia dan manusia yang lain itu tingkat rasa syukur kepada Allah itu bermacam-macam ya. Kemudian dikatakan juga pemanfaatan peribadahan kepada Allah pun demikian, memberikan manfaat ibadah hamba-hamba itu kepada Allah itu juga bermacam-macam. Fa innal abras wal aqra wa qad a'tahumullah al mala al aham wal akbar.
Maka sungguhnya orang yang berpenyakit kulit, orang yang tidak memiliki rambut, sungguh Allah telah memberikan pada mereka harta yang penting yang banyak. Harta yang penting dan banyak. Jadi harta zaman dahulu itu kan harta-harta berupa hewan itu harta yang penting. Ya, kalau sekarang mungkin mulai tergeser dengan harta-harta yang ada ya, tapi zaman dahulu ini yang namanya onta, yang namanya sapi, itu hewan-hewan harta yang orang itu kalau memiliki, orang kaya, sehingga kalau berkembang menjadi banyak, itu tambah lagi. Ya, ini dua orang ini, orang yang berpenyakit kulit dan yang tidak memiliki rambut itu diberikan oleh Allah harta yang penting dan yang besar. Walakin jahada nikmatallahi, akan tapi kedua orang ini menantang atau menentang nikmat Allah, tidak bersyukur. Qala, keduanya berkata, innama warasana hadal malu kabiran an kabirin. Hanya saja yang mewariskan kami harta ini itu dari nenek moyang kami. Wahum kadabah fi dzalik fa innahum kanu fuqara'u wa a'tahumullahu al-mala. Sedangkan mereka orang-orang yang telah berbohong di dalam masalah itu, maka sungguhnya mereka menjadi yang dahulunya orang-orang fakir, kemudian dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan harta pada mereka. Itu asalnya, bukan dari warisan nenek moyang mereka, tapi dahulunya mereka orang fakir, kemudian Allah memberikan mereka harta, berkembang banyak, kemudian menjadi orang yang kaya. Itu asalnya, bukan dari sebab harta warisan ya. Amal a'ma, adapun seorang yang buta, faqad sakara nikmatallah, sungguh orang yang buta ini mensyukuri nikmat Allah. Wa'tarafa lillah bil fadli, dia mengaku nikmat itu milik Allah dengan karunia. Walidzalika waffaqa wa hadahu Allahu wa qala lil malak, oleh sebab itu Allah memberikan taufik, hidayah, memberikan petunjuk kepadanya, dan kemudian dia berkata kepada malaikat itu, khudh ma syi'ta wada' ma syi'ta, ambillah apa yang engkau kehendaki dan tinggalkanlah apa yang engkau tidak menghendakinya. Masya Allah ya. Jadi mengaku bahwa nikmat itu dari Allah yang banyak tadi. Nah ini walau alam bisawab ya, kehidupan sekarang itu yang kita kebanyakan lihat dohirnya itu ya seperti itu. Kadang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya. Ya. Wa minha aidan, di antara pula hadis yang kita bisa ambil faedahnya, isbatur ridha wa sukhti lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan tentang sifat ar-ridha, rela, wa sukhut, murka, bagi Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ya. Wa huma min sifat allati yajibu an nuthbitaha li rabbina subhanahu wa ta'ala. Kedua sifat ini dari sifat-sifat Allah yang wajib untuk kita menetapkannya bagi Rabb kita yang maha suci dan maha tinggi. Li'annahu wasafa nafsahu biha, karena Allah telah mensifati sifat tersebut kepada dirinya, maka kita pun apa? Menetapkannya. Ini dalam masalah asma wa sifat ya. Jadi apa saja yang Allah sifatkan pada dirinya, Allah tetapkan, kita pun apa? Menetapkan pula. Apa saja yang Rasul menetapkan sifat itu bagi Allah, kita pun juga menetapkannya. Tidak boleh kita menolaknya. Itu kaidah dari Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma, nama-nama, wasifat, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk dalam
ucapan beliau selanjutnya, fa fil Qur'ani al-Karim, dalam Al-Qur'an yang mulia, ar-ridha, sifat ridha itu disebutkan dalam beberapa tempat. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. At-Taubah ayat 100. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini sifat siapa? Sifat sahabat. Disebutkan dalam beberapa tempat sifat ini. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dalam surat yang lain disebutkan pula. Ini tetapan bagi Allah sifat ridha. Wa fil Quran juga disebutkan an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Al-Maidah ayat 80. Bahwasanya Allah murka kepada mereka dan pada siksanya mereka itu adalah orang-orang yang kekal, itu pada api neraka. Mereka kekal dalam siksa di dalam api neraka. Itu an sakhitallah. Ya Allah murka. Tapi murkanya Allah apakah seperti makhluk? Ya enggak. Murka Allah itu penuh dengan keadilan, penuh dengan kebesaran dan kemuliaannya. Tidak sama dengan murkanya makhluk. Sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak semisal dengan suatu apapun dari makhluk. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah itu memiliki sifat-sifat yang tinggi, ketinggian di atas makhluk-makhluknya, kesempurnaan di atas makhluk-makhluknya. Jadi murkanya Allah itu jangan dibayangkan seperti murkanya kita. Kita aja murkanya berbeda-beda kok. Kita dengan satu yang lainnya murkanya berbeda-beda kok. Apalagi dibandingkan dengan murkanya Allah, tentunya beda, tidak sama. Dan itu di atas daripada sempurna daripada makhluknya. Baik. Wa fil Quran al-Karim, dalam Al-Quran yang mulia itu al-ghadab, sifat al-ghadab, marah. Kalau sakht itu murka, al-ghadab marah. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, di antaranya Allah marah atasnya dan melaknatnya. An-Nisa ayat 93. Wa hadis sifat, dan sifat-sifat ini, wa amsaluha, dan semisalnya, yu'minu biha ahlus sunnah wal jamaah. Sifat-sifat yang seperti ini dalam Al-Quran dan hadis, Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepadanya. Bi annaha tsabitatun lillah ala wajhil haqiqah. Bahwasanya sifat-sifat itu tetap bagi Allah atas sisi hakikat, bukan suatu yang majaz. Lakinnaha, akan tetapi sifat-sifat itu la tusbihu sifatil makhlukin, tidak diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Kama anna Allah la yusbihul makhlukin, sebagaimana Allah pun tidak disamakan, tidak diserupakan dengan makhluk-makhluknya. Wa kadzalika sifatuhu la tusbihu sifatil makhlukin, demikian pula sifat-sifatnya tidak diserupakan dengan apa? Sifat-sifat makhluknya. Serupa, menyamakan. Ini dua kalimat yang muradif tetapi memiliki makna sedikit berbeda. Menyerupakan bisa jadi sebagian daripada apa yang diserupakan, dari satu sisi atau dua sisi. Dari 10 sisi yang ada diserupakan 2 sisi saja. Itu namanya apa? Penyerupaan. Misalnya ada orang mau menyerupai orang lain, dia mau menyerupai dari sisi omongannya saja dan cara berjalannya. Ini namanya apa? Menyerupai. Tapi sisi yang lain enggak, hanya sisi cara ngomong dan cara berjalan. Ini namanya apa? Menyerupai. Kalau menyamakan itu dari semua sisi disamakan, baik dari jalannya, dalam pandangannya, dari omongannya, dari bentuk wajahnya, itu sama semua. Itu namanya penyamaan. Dan semua ini tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu penyerupaan beberapa sisi atau penyamaan dari semua sisinya. Enggak boleh. Makhluk pada Allah. Karena orang yang menyamakan makhluk yang rendah
dengan Khalik yang maha tinggi, satu sudah merendahkan Allah karena menyamakan sesuatu yang tinggi dengan sesuatu yang rendah. Bagaimana antum menyamakan seorang yang punya kedudukan rendah dengan orang yang punya kedudukan yang tinggi? Nggak bisa disamakan. Malah justru penyamaan itu menjadikan rendah orang yang tinggi karena disamakan dengan yang rendah. Pak Presiden disamakan dengan orang yang paling tingkatannya paling bawah di antara manusia, ya nggak bisa. Nah, begitu pula dengan para ulama dibandingkan orang yang bodoh, nah, bisa dibandingkan. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bisa dibandingkan dengan makhluk yang rendah. Ya. Kemudian disebutkan wa min fawaid hadal hadis, dari beberapa faedah hadis ini, anna fi bani Israila minal ajab wal ayat ma ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yanqul lana min akhbarihim hatta nata'id ya, sampai kita bisa mengambil pelajaran. Baik, kita lihat sini. Sesungguhnya pada Bani Israel dari hal yang mengherankan dan ayat-ayat yang menjadikan Nabi menjadikan sebagai hal yang dinukil kepada kita dari berita-berita mereka sampai kita bisa mengambil pelajaran. Wa mislu hadal hadis, contoh hadis ini, qissatu an-nafari ats-tsalatsati alladziina laja'u ila gharin, yaitu kisah tentang 3 orang yang disebutkan tadi atau disebutkan dalam hadis sebelumnya, yang mereka berlindung kepada sebuah goa. Fantobaqat alaihim sakhratun minal jabal, kemudian jatuh kepada mereka sebuah batu dari gunung, itu batu yang besar. Fasaddat alaihimul ghar wa ajazu, maka kemudian batu itu menutup atas mereka pada gua tersebut, mereka pun lemah, tidak punya kemampuan anzuhzahi hatiha, untuk menggesernya. Wa tawassal kullu wahidin minhum ila Allah bisalihi a'malihi, setiap satu dari mereka itu mereka bertawassul dengan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Yang kita pernah lewat dulu tentang 3 orang dari golongan Bani Israil pula yang mereka terkepung istilahnya di dalam goa karena sebab batu yang jatuh dari gunung menutupi mulut goa tersebut. Batunya besar sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut dengan menyebutkan amal-amal soleh mereka. Setiap orang mengungkapkan tentang amal soleh mereka dan sebagai tawassul dalam berdoa kepada Allah menyebutkan apa? Amal solehnya. Nah, itu termasuk bagian bertawassul dengan amal soleh, bagian yang disyariatkan. Ya. Fa Nabi alaihi salatu wassalam yaqussu alaina min amba'i Bani Israil, maka Nabi, semoga Allah memberikan salawat dan salam atasnya, mengisahkan kepada kita dari berita-berita Bani Israil ma yakunu fihi al-mau'izatu wal ibrah, apa yang ada padanya dari nasihat dan pelajaran yang bisa diambil, itu ibrah. Fa alaina an na'khudha min hadal hadis ibratan bi anna al-insana idza syakara nikmatallah wa i'tarafa lillahi bil fadl, maka wajib atas kita mengambil dari hadis ini pelajaran ibrah yang bisa diambil. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, sungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran yang bisa diambil bagi orang-orang yang berakal. Ya. Kalau kita lihat dari ceritanya kan
Kalau orang yang tidak beriman itu kan kayak cerita apa itu ya? Orang yang kulitnya belang didatangi malaikat dengan bentuk manusia, kemudian diusap sembuhlah penyakitnya, kemudian ditawarin harta, hartanya berkembang. Ada orang yang tidak punya rambut, kemudian didatangi malaikat pula dalam bentuk manusia, diusap kepalanya, rambutnya tumbuh dengan bagus, diberikan harta, hartanya berkembang. Juga orang yang buta didatangi, kemudian diusap matanya, kemudian bisa melihat, diberikan harta dan berkembang. Kalau ceritanya seperti ini kan cerita-cerita yang kalau orang tidak beriman itu tidak percaya. Kalau kita kan memang sudah diberikan kepercayaan, sehingga membaca hadis-hadis Nabi itu tingkat kepercayaannya itu tidak ada keraguan, betul maksudnya. Tingkat kepercayaannya itu tidak ada keraguan. Nggak ada kalimat opo iyo orang-orang. Opo iyo ya? Nggak ada. Kalau masih ada apa iya, ini masih ada keraguan, itu nggak boleh. Ya, karena Nabi SAW yang menukil berita-berita itu dari Bani Israil. Siapa Nabi? Orang yang terpercaya, tidak pernah khianat, amanah, membawa risalah, membawa wahyu, menyampaikan wahyu kepada kita dari hadis-hadisnya atau ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ada nasihat dan pelajaran. Bi annal insana idza syakara nikmatallah, maka karena sesungguhnya orang itu apabila dia bersyukur terhadap nikmat Allah dan mengakui milik Allah nikmat itu dengan karunia-Nya, wa ada ma yajibu alaihi fi malihi, dan menunaikan apa yang wajib atasnya dalam hartanya, fa inna dzalika min asbabil baqa'i wal barakati fi malihi. Ya, maka sungguh yang demikian itu merupakan sebab-sebab kekalnya, terus adanya dan keberkahan dalam hartanya. Wallahul muwaffiq, dan Allah lah yang memberikan apa? At-taufiq. Ya, kalau ucapan terakhir kan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya gitu kan? Nah, dan Allah lah yang berikan taufik kepada jalan yang paling benar. Itu maksudnya. Selesai kita dari keterangan ini, kita masuk, masih ada waktu, masih 16 menit, 15 menit lagi. Kita masuk ya. Qala rahimallah an Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ketujuh dari bab ini dari Abi Ya'la Shaddad ibni Aus, semoga Allah meridhai beliau, dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdik itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal dengan apa-apa yang berfaedah setelah kematiannya, wal ajiz, orang yang lemah, orang yang lawan dari orang yang cerdik, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikutkan jiwanya kepada hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahi al-amani, dan berangan atas Allah dengan angan-angan. Jadi kita itu tidak boleh hanya angan-angan, Mas. Itu dengan beramal. Jadi kalau momennya mau surga, ini maksud dari konteks hadis ini, kalau mau surga itu tidak hanya angan-angan saja. Itu amilah, beramal. Bisa menundukkan apa? Hawa nafsu. Jadi bukan hanya sekedar berangan-angan. Itu maksudnya. Batamanna Allah al-amani. Itu maksud ucapan ini dalam konteks hadis ini. Ya. Bercita-cita masuk surga itu perkara yang baik, tetapi harus serta dengan apa? Amalan.
Itu termasuk harapan untuk mendapatkan hal yang paling utama dalam janji Allah, itu surga. Tapi bentuknya amalan di dunia ini, berdoa dan seterusnya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan berkata hadis hasan, hadis yang hasan. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa ghairuhu, dan selainnya, minal ulama, dari para ulama, makna dana nafsahu, makna kalimat dana nafsahu hasabaha, menghitungnya. Yaitu orang yang cerdas, cerdik itu orang yang bisa menghitung dirinya, menghisap dirinya. Kita ini sudah sampai mana nggih? Wis pirang tahun kepungkur, udah lewat. Apa yang sudah dikerjakan ya? Dan apa yang sudah diperbaiki ya? Kalau sudah dikerjakan pun kira-kira sudah punya kualitas belum? Atau hanya kuantitas toh, misalnya begitu. Misalnya sudah sholat duha misalnya. Sholat duhanya itu sudah punya kualitas belum? Kualitasnya apa? Kualitasnya itu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Itu kualitas namanya. Jadi beramal itu semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Itu sudah dijalani belum? Jangan sampai masih amalan awal-awal dulu. Rasanya tuh diri kita itu paling benar atau paling lah sudah. Rasanya orang lain kalah. Misalnya, apalagi orang yang tinggal di perumahan, perumahan ini warna-warna wangi. Nah, ini perumahan Salafi, roto banyak Salafi. Ini perumahan Salafi yang Salafinya 1-2. Begitu adzan laku, bukan naik motor loh mas, laku. Di situ ada di teras rumah ada orang duduk. Nah, lihat orang ini jalan setiap hari, setiap 5 waktu. Itu manusia, itu pasti ada rasa apa? Ada rasa-rasanya. Yang jalan tadi, bangga atau menganggap remeh atau ikhlas. Paham ya? Paham maksudnya? Apakah itu sudah diperbaiki apa belum? Jangan sampai, wah, alah, orang itu masih muda kok nggak mau. Nah, ini mulai ada kesombongan. Nah, ada. Atau kamu di rumah saja nggak mau pernah sholat. Tapi ngomong dalam hatinya, sepertinya membanggakan dirinya bahwa aku ini sudah tua tapi bisa jalan. Nah, itu bisa jadi. Itu namanya kualitas. Itu dijaga itu kualitasnya. Paham ya? Jadi itu bisa dirasakan itu. Jangan sampai sudah berpuluh tahun seperti itu tapi tidak ada rasa. Tidak ada rasa-rasa yang seperti itu yang mengganggu kita dalam ibadah kita. Misalnya adzan misalnya. Nah, ini singgung-singgung tok. Adzan misalnya. Mungkin awal-awal adzannya Masya Allah luar biasa. Belum terasa kalau ini dia sedang orang biar dengar. Nggak terasa dia. Kualitas ibadahnya mana dia merasa, oh, saya ini adzan ini karena untuk Allah, memanggil manusia kepada Allah. Mau orang itu mau dengar bilang iya, bilang bagus dan tidaknya itu saya serahkan pada Allah. Itu namanya kualitas. Kualitas. Dalam semua bentuk amalan itu kualitas. Kamu puasa Daud misalnya, orang ketahuan puasa Daud, rasanya bangga. Aku iso puasa Daud sudah bertahun-tahun misalnya. Nah, kualitasnya kamu bisa jaga nggak? Jangan sampai kamu hanya sekedar apa? Banggakan diri. Jangan sampai amalanmu tertolak karena sebab kebanggaan tadi, kesombongan tadi, bahwa diri saya ini kuat, padahal enggak. La haula wala quwata illa billah. Yang beri kekuatan itu Allah. Itu syukur saja kepada Allah. Nah, itu namanya peningkatan ibadah kita kepada Allah. Bisa dipahami ya Bapak-bapak? Nah, itu kita bisa sama-sama rasakan dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah, istiqomah bertahun-tahun. Kualitas yang kita jaga. Ya. Baik. Sudah bunyi. Bunyi apa, Mas? Bunyi apa? Oh, alah. Kita masuk ke syarah keterangan ya. Afwan tadi Ustaz bikin ceramah sedikit ya, mengingatkan saja. Sama-sama menasihati diri kita. Asyar yaitu penjelasan.
Qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah, berkata seorang alim. Allama itu bentuk mubalaghah ya, tapi kita terjemahkan ini saja. Berkata seorang alim Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, qauluhu al-kayyisu, al-kayyis ma'nahu ar-rajulu al-hazim alladhi yaqtanim al-furas. Seorang laki-laki yang memperhatikan kepada kesempatan. Hazim bermakna yaqtanim ya, atau menjaga dan seterusnya. Furas itu jamak dari fursah. Wa yattakhidhu li nafsihi al-hithah hatta la tafut alaihi al-ayam wal layali fayudhi'u. Dia mengambil untuk dirinya dengan menjaga sampai tidak terlewatkan atasnya hari-hari dan malam-malam, maka kemudian akan menyia-nyiakannya. Itu namanya al-kayyis, orang yang cerdik, orang yang cerdas terhadap dirinya. Bagaimana dia bisa membawa dirinya itu jiwa yang akan menghadap kepada Allah, yang apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu apa? Al-kayyis, orang yang bisa menundukkan jiwanya dan orang yang mempersiapkan amalan untuk setelah kematian, dan orang yang kemudian tidak menjadikan jiwanya itu dibawa kepada hawa nafsunya dan seterusnya dan seterusnya. Ini dari penjelasan hadis. Wa qauluhu man dana nafsahu, ucapan Nabi, orang yang menundukkan jiwanya. Man hasabaha wa nadhara, orang yang menghitung-hitung jiwanya dan memperhatikan. Nadhar ya, memperhatikan, bukan melihat tapi memperhatikan. Mada fa'ala minal ma'murat, apa yang telah dia kerjakan dari hal-hal yang diperintahkan. Wa mada taraka minal manhiyat, dan dari apa-apa yang dia tinggalkan dari larangan-larangan. Hal qama bima umira bihi, apakah dia telah menjalani apa yang telah diperintahkan dengannya. Wa hal taraka ma nuhiya anhu, dan apakah dia telah meninggalkan apa yang telah dilarang daripadanya. Nah, itu namanya orang menghisap-hisap dirinya. Di antaranya, sudahkah menjalani perintah-perintah, sudahkah meninggalkan larangan-larangan. Itu di antara bentuk menghisap diri kita. Idza ra'a min nafsihi tafritan fil wajib, apabila dia melihat dari dirinya itu ada bentuk berkurang-kurang di dalam kewajiban, istadrakahu idza amkana istidrakuhu, maka dia memperbaikinya apabila memungkinkan untuk memperbaikinya. Itu namanya orang apa? Menghisap. Wa qama bihi au badalahu, dan kemudian dia menjalaninya, kemudian menggantikan dengan bentuk yang lain dari apa yang telah dikerjakan. Itu maksudnya kalau dia dulunya kurang di dalam menjalani ibadah, misalnya ibadah sholat 5 waktu ada yang kurang, maka dia menggantikan ya ibadah itu dengan mengqadha'nya misalnya dan seterusnya, kemudian menjalani dengan istiqomah. Wa idza ra'a min nafsihi intahakan li muharram aqla anhu wa nadama wa taba wastaghfara, apabila dia melihat dari jiwanya itu apa yang dia mengerjakan dalam keharaman-keharaman, dia melepaskan darinya, menyesal, bertobat dan beristighfar. Itu pekerjaan manusia itu hanya itu aja, Mas. Di dalam kitab Qawaid al-Arba'ah itu kan disebutkan oleh Syekh rahimahullah, idza utiya syakara, gitu. Kalau diberi apa? Syukur.
Wa idza butuliya sabara. Kalau diuji dia sabar. Wa idza adnaba istighfara. Kalau dia berbuat dosa apa? Istighfar. Coba kita lihat hidup kita ini. Coba. Sekarang kalau kita senang apa Mas? Syukur ya. Kalau kita diberi ujian apa? Sabar. Kalau kita berbuat dosa, istighfar. Itu hidupnya itu ya toh. Hidupnya berputar di situ saja. Hidupnya berputar di situ saja hidupnya. Hidupnya intinya itu. Nah, maka kalau kita ngerti masalah seperti ini, ya sebentar itu aja hidup. Senang, diberi ujian, berbuat dosa. Ya itu istighfar. Nah, baik. Kemudian wa qauluhu amila lima ba'dal maut. Beramal dengan apa yang akan didapatkan setelah kematian, yakni yaitu amila lil akhirah, beramal untuk akhirat. Beramal untuk akhirat. Berarti apa saja yang kita amalkan di dunia ini itu tujuannya untuk akhirat. Yang khusus, yang wajib, yang mubah, semuanya untuk akhirat. Itu namanya orang yang cerdas. Jadi maunya membantu orang, tujuannya apa? Untuk balasan di akhirat nanti, pahalanya. Tersenyum kepada seorang, tujuannya apa? Untuk sedekah, nilai sedekah itu untuk dapatkan di akhirat nanti. Jadi tujuannya akhirat. Memberi makan pada orang, tujuannya mendapatkan pahala. Pahala-pahala itu nanti untuk akhirat. Kita akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Begitu. Gak pusing di dunia mau dapat atau tidak, yang penting di akhirat. Itu namanya orang beramal untuk apa? Negeri akhirat. Ya. Dan seterusnya dari bentuk-bentuk amalan. Tapi kita cukupkan saja karena sudah sepakat angka 45. Kita akan lanjutkan lagi walaupun tinggal sedikit. Ya, barakallahu fikum. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.